Nah, kalau sudah, coba sekarang kamu masuk, Malik. Saya. Iya. Masuk neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Menurut ayat Quran dan hadis Nabi itu nanti ada bermacam-macam. Ada orang beriman itu yang dimasukkan surga. Ada orang beriman itu yang dimasukkan ke dalam surga. Ada orang beriman itu yang disebut penduduk surga. Kenapa lain-lain, Pak? Karena waktu di dunia amalannya juga lain-lain. Ada orang beriman yang masuk surga. Ini paling murah tiketnya. Mau masuk surga? Oh. Kata Nabi begini, ma min abdin qala la ilaha illallah thumma mata ala dhalik illa dakhalal jannah. Kalau seorang hamba sudah mengucap dua kalimat syahadat, dia yakin dengan kebenaran kalimat itu sampai matinya, orang itu akan masuk surga. Abi Dzar yang waktu itu diajak bicara heran, ya Rasul kok gampang betul? Iya. Walaupun orang itu mencuri, iya. Walaupun orang itu berzina, iya. Biar dia mencuri, biar dia berzina, kalau dia sudah mengucap dua kalimat syahadat, dia yakin dengan kebenaran kalimat itu sampai matinya, itu orang akan masuk surga. Jadi masuk surga cukup dua kalimat syahadat, yakin sampai mati, masuk surga. Itu perkara masuk. Tapi kalau pertanyaannya diterusin, masuknya kapan, Pak? Nah, ini lain lagi urusannya. Sebab ada yang masuknya itu langsung, ada yang mampir dulu. Di sana tempat cuma dua, kalau tidak surga, neraka. Mau ke surga tapi mampir dulu, yang mampirnya jelas di neraka. Kenapa? Dalam hadis qudsi ada riwayat, nanti itu di akhirat, setelah Allah selesai mengatur penduduk surga masuk surga, yang neraka masuk neraka, Allah berkata kepada malaikat Malik, malaikat Malik, labaik ya Allah. Itu bajingan-bajingan tengik, manusia-manusia durjana yang waktu di dunia tidak mau sujud, jauh dari ulama, gemar melakukan yang munkarat dan maksiat, hidup di tengah masyarakat selalu jadi bibit keonaran, kufur, sudah masuk neraka semua. Sudah ya Allah. Nah, kalau sudah, coba sekarang kamu masuk, Malik. Saya. Iya. Masuk neraka. Mau apa ya Allah? Kata Allah, akhriju minan nar man kana fi qalbihi misqala habbatin min khardalin min iman. Kau masuk neraka, cari di dalam neraka orang-orang yang ada imannya walaupun kecil sebesar biji zarah, angkat mereka keluar. Masuk malaikat Malik ke neraka, cari orang yang ada imannya, korek-korek. Ya repot, udah pada gosong. Yang ada imannya diangkat ke atas, yang ada imannya diangkat ke atas, lalu dimandikan di Nahrul Hayat, namanya sungai kehidupan di akhirat nanti. Cakep lagi rupanya, bersih lagi wajahnya, apel di hadapan Allah. Kata Allah, bagaimana mas? Kapok nggak sampean? Kapok ya Allah. Nah, kalau kapok, idhab fadkhulil jannah, pergi masuk surga sana. Berangkat mereka ke surga, ketemu sama teman-temannya yang udah sampai lebih dulu, yang nggak pakai mampir lagi.
Terjadi dialog. Kata teman-temannya yang udah pada nyampe duluan, Mas, iya, emang baru sampai? Saya baru sampai. Memang mampir di mana dulu, Mas? Kita sudah lama sampai di surga. Saudara buka surah Al-Muddatsir ayat 34-35. Ma salakakum fis saqar? Kenapa kamu mampir di neraka Saqar? Qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, kami mampir di neraka Saqar, Mas, gara-gara dulunya kami waktu di dunia tidak pernah sholat. Tidak pernah sholat? Tidak pernah. Kan rumahnya dekat masjid. Cuma dekat doang, Mas. Sholat mah enggak saya. Enggak pernah ngasih makan fakir miskin. Enggak pernah hadir di majelis taklim. Pendeknya enggak pernah melakukan kebajikan. Maka saya pun mampir di neraka Saqar. Untung betul saya punya iman, Mas, sedikit. Waktu hidup di dunia dulu saya pernah mengucap 2 kalimat syahadat. Sekali-kalinya waktu mau kawin. Masya Allah. Untung saja kawin. Kalau nggak kawin polos. Itu juga pengulu sudah setengah mati ngajarin. Asyhadu alla, asyaduaan, asyaduaan. Ini namanya masuk surga, ada mampir dulu. Ada pula orang mukmin itu yang dimasukkan surga. Namanya dimasukkan kan terima beres. Saya masuk ke rumah, jalan sendiri, cari tempat sendiri. Saya dimasukkan ke dalam rumah, terima beres, pokok ada di dalam, itu dimasukkan namanya. Nggak pakai mampir. Tapi tentu tiketnya lebih mahal ketimbang yang pertama tadi. Apa kata Allah? Innal ladzina amanu wa amilus salihat la ukaffiranna anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian beramal soleh, kami hapuskan segala dosa dan kesalahannya, kami masukkan mereka ke dalam surga. Lihat ayatnya, Allah yang memasukkan, kita yang dimasukkan. Tidak pakai transit, tidak usah mampir. Cuma tidak cukup syahadat, tidak cukup amanu, tapi diiringi dengan wa'amilus salih. Iman, amal. Tidak cukup syahadat, lalu dibuktikan dia sholat, dia zakat, puasa, lalu dia melakukan berbagai macam kebajikan. Ini yang menyebabkan dia tidak pakai mampir di tempat yang bernama Saqar. Lalu ada pula orang mukmin itu yang disebut penduduk surga. Wah, ini sudah VIP ini. Ashabul jannah, penduduk surga. Siapa mereka? Kata Allah, innal ladzina amanu summa istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu istiqamah, tetap dalam melaksanakan perintah Allah, tidak goyah, tidak labil tapi stabil, istiqamah, mereka tidak takut dan tidak bersedih hati. Merekalah penduduk surga. Iman, istiqamah. Tidak punya duit, sembayang. Banyak duit, sembayang. Miskin, sembayang. Kaya, tetap sembayang. Istiqomah. Kadang orang kalau susah rajin ke masjid, banyak duitnya ngelihat masjid melengos. Waktu miskin hamba Allah, setelah kaya jadi hamba harta. Bergeser, tidak ada nilai istiqomahnya. Saudara-saudara, dengan begitu penduduk neraka itu dua. Ada penduduk permanen, ada penduduk yang semi permanen. Yang semi permanen orang-orang beriman yang mempunyai dosa besar. Mereka masuk ke neraka untuk menerima azab sesuai dengan dosanya. Bila selesai masa azab itu, mereka akan diangkat untuk ditempatkan kembali ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, dikala itulah saudara-saudara ada yang disebut syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tentu jangan lupa syafaat ini ibarat kain menambal dia. Kita punya kain bolong-bolong sedikit, syafaat yang menambal. Solat kita ada kurang dikit, sedekah kita ada campur riak dikit, amalan kita ada tidak karena Allah dikit. Kita berharap syafaat. Jadi biarlah kain masih bolong-bolong, yang penting punya kain. Tapi kalau kainnya tidak ada, yang ditambal apanya? Sholat tidak, puasa tidak, zakat tidak, berharap syafaat saja. Ya, terlalu berlebihan itu. Saudara hadirin yang saya hormati, apabila selesai proses penghisaban, proses penghitungan, maka dikala itulah manusia terbagi dalam dua kelompok besar. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok orang-orang beruntung yang masuk ke dalam surga, dan sekelompok lagi masuk ke dalam neraka. Ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu sudah saya jelaskan bahwa hidup selalu berakhir dengan kematian. Apabila datang kematian menimpa seseorang, datanglah kiamat baginya. Itu yang disebut dengan kiamat kecil. Hakikatnya mati adalah perpindahan dari kehidupan di dunia ini menuju kehidupan di alam barzakh. Menunggu kita di alam barzakh sampai datangnya saat kiamat. Entah 10 tahun, entah 100 tahun, entah 1000 tahun, hanya Allah saja yang maha tahu. Adapun orang-orang beriman yang melakukan amal kebajikan dalam kehidupan di dunia ini, masa penantian yang lama di alam barzakh buat mereka sebentar saja. Tetapi bagi orang-orang kafir yang ingkar, yang tidak beriman kepada Allah, yang hidup di dunia cuma menumpuk-numpuk dosa, tentu penantian di alam barzakh akan merupakan waktu yang sangat lama. Bukankah dalam kehidupan kita waktu itu memang relatif? Contoh misalnya, bagi pemuda-pemudi yang sedang duduk asyik memadu cinta, waktu 4-5 jam saja rasanya cuma 4-5 menit. Tenggelam oleh keasikan. Tapi buat orang yang berbaring di rumah sakit, meratap di balik-balik apa itu tembok derita kata lagu, di balik dinding-dinding penjara, sehari bagai seminggu, seminggu rasa sebulan, sebulan boleh jadi rasa setahun. Penantian yang sangat lama. Kapan kiamat itu akan datang? Ini rahasia Allah. Jangankan kita yang orang awam, baginda Nabi sendiri tidak diberitahu oleh Allah kapan kiamat itu akan terjadi. Tetapi sungguh pun demikian, banyak hadis-hadis yang menjelaskan ciri atau tanda-tanda datangnya kiamat. Nah, kalau sudah bicara soal tanda kiamat itu ada dua. Pertama yang disebut alamatus sughra, tanda-tanda kecil. Ini waktunya masih ada tenggang. Ada yang dinamakan alamatul kubra, tanda-tanda besar. Artinya kiamat sudah diambang pintu. Apa tanda-tanda kecil dari datangnya hari kiamat itu? Misalnya kata Nabi,
apabila ilmu sudah diangkat oleh Allah. Artinya apabila ulama sudah banyak wafat, minat orang belajar agama berkurang, lalu kebodohan nampak merajalela di mana-mana, zina dikerjakan secara terbuka, minuman-minuman keras jadi kebanggaan, itu termasuk di antara tanda-tanda kecil terjadinya hari kiamat. Apalagi misalnya iza waladatil ammatu rabbataha, apabila budak sudah melahirkan tuan. Apa maksudnya? Ada yang mentafsirkan apabila anak sudah bisa membudaki orang tuanya. Orang tua yang melahirkan dia, yang membesarkan dia, demi setelah si anak besar jadi orang berpangkat, bertitel, berharta, berkedudukan, jadilah orang tua itu budaknya. Sehingga sering dibilang kalau orang tua kaya, anak jadi raja. Tapi kalau anak yang kaya, orang tua sering jadi budak. Apalagi munculnya fitnah yang bergelombang, timbul perang antara dua bangsa yang besar, waktu berjalan terasa sangat pendek sekali. Itu merupakan tanda di antara tanda-tanda kiamat. Termasuk di dalamnya sulit membedakan mana laki mana perempuan. Kan kalau tanda-tanda kayak begini sekarang sudah banyak kita lihat kan. Ulama banyak wafat, penggantinya sulit. Zina dikerjakan berterang-terangan, minuman keras jadi kebanggaan, banyak anak membudaki orang tuanya, sulit membedakan mana laki mana perempuan. Kadang-kadang dari belakang kita lihat perempuan bener, begitu kita colek nengok jenggotan. Ini termasuk tanda-tanda kecil, masih ada tenggang sampai akan terjadinya kiamat itu. Nah, yang dimaksud dengan tanda-tanda besar, ini tanda besar artinya kiamat sudah diambang pintu. Pertama, matahari terbit dari sebelah barat. Apabila matahari sudah terbit dari arah sebelah barat, tertutuplah sudah pintu taubat. Bersabda Nabi kita, la taqumus sa'atu hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Tidak akan datang hari kiamat sampai matahari terbit dari arah sebelah barat. Wa iza tala'at, manakala matahari telah terbit dari arah sebelah barat, wara'ahan nasu, manusia banyak menyaksikan itu, amanu ajma'un, mereka pun lalu beriman. Yang tadinya kafir, yang tadinya ingkar, yang tadinya membangkang, setelah melihat matahari terbit dari sebelah barat, buru-buru beriman, berlomba-lomba mengucap dua kalimat syahadat. Tapi apa yang terjadi? Kata Nabi, wadzalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Hari itu adalah hari yang iman sudah tidak berguna lagi bagi seseorang apabila sebelumnya memang dia tidak pernah beriman. Au kasabat fi imaniha khaira, atau beriman tetapi tidak pernah melakukan kebajikan di dalam keimanannya itu. Hari yang sudah kasib, hari yang sudah terlambat, beriman tidak akan ada gunanya lagi. Ini pelajaran buat kita. Sebelum sang surya terbit dari sebelah barat, sebelum nafas sampai di tenggorokan, artinya pintu taubat masih terbuka. Kalau dua hal itu sudah terwujud, nafas sudah sampai di kerongkongan atau matahari sudah terbit dari arah sebelah barat, tertutuplah sudah pintu taubat. Tak ada lagi gunanya pangkat, jabatan, harta, bahkan beriman pun dalam suasana macam itu too late, kata orang Kulon. Sudah terlambat. Matahari terbit dari arah sebelah barat, itu tanda besar, artinya kiamat sudah diambang pintu.
Lalu apalagi tanda besar? Munculnya Dajjal. Dajjal artinya pendusta-pendusta yang menyesatkan manusia. Ada dua macam Dajjal, saudara. Ada Dajjal kecil. Ini Dajjal kelas teri. Kalau ini sejak zaman Rasulullah sudah ada itu. Tiap zaman ada. Di zaman Rasulullah misalnya ada yang bernama Aswad al-Unsi dari Yaman. Ada yang namanya Musailamah al-Kazzab dari Yamamah. Ada yang namanya Ibnu Sayyad dari Madinah. Ini Dajjal di zaman Rasul. Musailamatul Kazzab memproklamirkan diri jadi nabi dia. Di zaman Rasul masih hidup. Sampai kelewatan tak sholat subuh. Ini Dajjal zaman Nabi. Di zaman sahabat muncul Dajjal. Di zaman kita sekarang ini Dajjal pun gentayangan. Dajjal kelas teri. Kerjanya mendustakan manusia, menyesatkan manusia, memalingkan manusia dari jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jam kalau udah berbunyi pasti saya bangun. Adapun yang merupakan tanda besar dari datangnya kiamat, Dajjal kelas kakap, pembohong besar yang menyesatkan masyarakat manusia berpaling dari jalan Allah mengikuti jalan mereka. Pulang dia ke rumah habis nonton. Apa sih ciri Dajjal itu? Kata Nabi dalam hadis Bukhari Muslim, Inna Dajjala, sesungguhnya yang namanya Dajjal itu yakhruju, satu saat akan muncul mendekati hari kiamat. Wa inna ma'ahu ma'an, si Dajjal ini membawa air, dibangunkan oleh kawannya, wanaran, dan juga membawa api. Tidur dua simbol. Jangan sampai lambat tidur. Di tangan yang satu dia bawa air, di tangan yang satu dia bawa api. Wa ammal ladzi yarahu an-nasu ma'an fanarun. Adapun yang orang banyak lihat air, hakikatnya adalah api. Yang dilihat api, hakikatnya adalah air. Oleh sebab itu, kalau api yang ditawarkan, ambillah air. Kalau air yang ditawarkan, pilihlah api. Maksudnya apa ini? Ini bahasa simbol, saudara-saudara. Dajjal bicaranya seolah-olah untuk kepentingan manusia, menawarkan surga yang dia tawarkan hakikatnya neraka. Hai manusia, kalau kau mau bahagia, jangan dekat-dekat dengan agama. Sholat itu tidak efektif dan efisien, tidak produktif dari segi ekonomi itu. Menghadiri majelis taklim cuma buang-buang waktu. Tahajud, tasbih, tahlil, baca Quran, apa itu? Pekerjaan mubazir saja. Hidup ini cuma sekali, masa yang cuma sekali, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mumpung dibawanya sifat mumpung, tetapi dalam pengertian yang sangat negatif. Bicaranya seolah-olah untuk kepentingan manusia, tetapi sebenarnya menjerumuskan manusia. Menawarkan air, tapi sebenarnya api. Menawarkan api, tapi hakikatnya air. Ustaz Abdul Somad ini jangan-jangan dia menuduh kami bayar zakat, bukan menuduh fitnah. Maklum, ini surga yang dicanangkan Dajjal hakikatnya neraka. Neraka yang digambarkan Dajjal pada dasarnya adalah surga. Enggak ada sholat. Jadi memutarbalikkan fakta itu kerjaan Dajjal. Ibu bapak yang hak jadi batil, yang batil dibilang hak, yang benar jadi salah, yang salah malah jadi benar. Tuntunan disuruh jadi tontonan, tontonan malah menjadi tuntunan. Itu pekerjaan Dajjal profesinya. Yang akan memakmurkan sholat berjamaah. Zamannya Nabi Adam, Dajjalnya kan iblis. Amin. Betul. Saya sholat. Apa sih gang kerajuan iblis pinggir itu? Jalan.
Allah setelah menciptakan Nabi Adam kan bilang, Adam, kau dan istrimu Hawa tinggal di surga ini. Seluruh fasilitas yang ada di surga persilahkan kau nikmati. Satu yang tidak boleh, jangan coba-coba dekati pohon huldi. Dekat saja jangan, apalagi sampai memetiknya. Datang Dajjal yang namanya iblis ini. Adam, kamu tahu nggak kenapa tidak boleh makan buah huldi? Al-Quran nggak itu tahu, bukan pokoknya jas saya dilarang. semuanya. Bodoh Ada kamu, Dam. Ada za, ada Allah, Khuldun ada ja. artinya kekal. Ini kenapa Imam Kalau Ijazah kamu ini makan kok bisa itu maju? buah, kau akan kekal di surga buat selamanya. Allah Bapak tidak tinggal di kepengen, sini. maka Saya dilarang musafir, kamu Pak Ustaz. makan buah Bapak huldi. tinggal di sini. Kalau kau Saya ingin musafir, kekal di Pak surga Ustaz. Adam, Bapak tinggal di makan sini. saja. Saya musafir, Saya Pak bicara Ustaz. begini Loh, untuk kepentingan yang kamu, tinggal di sini Adam. mana? Itulah Ini kan Imam Ijazah. ciri-ciri Dajjal. Bicaranya Itu sih tidak akan seolah-olah terjadi untuk di kepentingan Pangkal. Nabi Adam. Kenapa? Hakikat Tadi sebenarnya di pondok menjerumuskan pesantren, Nabi Adam santri-santri supaya ingkar baca kitab dan melanggar juara larangan dari Allah 5 besar Subhanahu wa se-Indonesia. ta'ala. Allahu Akbar. Jadi setelah muncul Dan tadi Dajjal, Ustaz Abdul Somad timbul sebelum sampai ke kekacauan-kekacauan Masjid di Rawdatul masyarakat. Muflihin, Banyak turun yang dari rumah terpengaruh, kepada terpedaya Al-Mukarram dan Ustaz Somad. terpesona. Dipersilakan Termasuk untuk mereka yang menandatangani memproklamirkan diri jadi nabi, dengan tinta mereka yang memproklamirkan diri jadi rasul di zaman sesudah Rasulullah wafat. Itu adalah Dajjal. Saya tanda tangan. Maka saya ingatkan, kalau di zaman Ustaz kita Abdul sekarang Somad ini tidak ikut ada membangun orang masjid, ngaku jadi Ustaz nabi, Abdul Somad tidak ada ikut orang ngaku membebaskan jadi tanah rasul, wakaf, Ustaz biar Abdul bahasa Somad tidak Arabnya ikut kental, mendirikan rumah tahfiz Quran, Quran tapi pas hafal, giliran tanda tangan hadis ribuan Abdul hadis hafal, peresmian biar masjid pakai Abdul serban Somad, sampai peresmian menyengsel rumah ke Quran tanah, Abdul bahasa Somad. Arabnya Semua acara fasih, seremonial tapi dia mengaku jadi nabi, diserahkan jadi kepada rasul. Abdul Kita Somad. umat Islam Ustaz, kalau wajib disuruh tidak meresmikan percaya, masjid, pesantren, rumah tahfiz Quran, wajib bangga atau gimana untuk tidak perasaannya? percaya. Cemas. Itulah Dajjal Apa yang saya cemaskan? zaman kita yang sekarang saya cemaskan nanti malaikat memanggil Tidak saya mustahil. kepada Abdul Mereka Somad, datang mempengaruhi silakan umat masuk awam ke dalam surga supaya berpaling secara dari Rasulullah, seremonial. mengikuti mereka. Nah, di akhir zaman nanti Doakan mendekati hari supaya kiamat, Abdul Somad Dajjal berkat ini anak-anak muncul. tahfiz Dajjal Quran, kelas kakap, Rawdatul Muflihin, menyesatkan betul-betul masyarakat masuk manusia surga selamanya, untuk kekal berpaling abadi, dari Islam, insyaallah. mengikuti seruan Saya mereka. tidak khawatir Masjid Rawdatul Muflihin kekurangan imam. Apalagi Kenapa? di antara Sudah datangnya kiamat itu, dipersiapkan tanda yang SDM-nya, besar itu, mereka tamat dari turunnya Rawdatul Nabiullah Muflihin, Isa hafal Al-Masih, Quran, berangkat ke putra Mesir, Maryam. belajar di Al-Azhar 4 Menurut tahun. berbagai hadis yang nanggung sahih, biayanya siapa? Kita Nabi Isa doakan Al-Masih Pak Bupati nanti akan supaya turun lagi. jabatannya bisa menolong. Tidak membawa Tunggu, risalah sebentar. yang baru, tapi meluruskan risalah Islam ini yang telah Supaya banyak dengan ditinggalkan tanda oleh tangannya masyarakat. memberikan beasiswa, Bahkan ada hadis anak-anak menjelaskan belajar beliau di akan Al-Azhar, membunuh Nabi, pulang mematahkan lagi, kayu-kayu salib, mengembangkan syiar dakwah lalu agama melaksanakan Islam, haji insyaallah. dan umrah, mengikuti Ustaz syariat Somad, Nabi Muhammad, kalau bisa bukan jangan membawa ceramah agama suara baru. menggelegar. Ustaz Somad Menjadi pergi ke semacam Kalimantan mujaddid, Utara, reformer, pulang lagi menyelamatkan pergi ke manusia Sulawesi Selatan, dari bisikan pulang Dajjal. lagi Bahkan pergi ada ke riwayat yang Bengkulu, menjelaskan pulang bahwa lagi. Nabi Isa Ustaz berhasil jangan banyak ceramah, mengalahkan Ustaz Dajjal, istirahat. mengembalikan Nanti kalau masyarakat Ustaz manusia ceramah nggak berhenti, kalau Ustaz kembali mati kepada yang ajaran menggantikan Islam siapa? Yang menggantikan yang datang dari sudah Allah, siap dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Dengan kata lain, turunnya Nabi Begitu, Isa Bapak Ibu, bukan kalau sebagai nanti ada Nabi orang dan yang Rasul cemas, baru, khawatir, tetapi Rasulullah itu mengikuti kesana syariat kemari, kesana Nabi kemari. kita Muhammad Kira-kira dia makan Sallallahu apa ya? Alaihi Makan Wasallam. pisang hijau. Saudara Rasulullah hadirin, itu kesana ibu-ibu kemari, kesana hadirat kemari. yang Kira-kira saya minumannya hormati, apa ya? Teh manis. kemudian Rasulullah itu apalagi kesana kemari, di kesana antara kemari. tanda-tanda Nanti besar kalau dia akan mati datangnya bagaimana? kiamat itu, Jangan khawatir, anak-anak keluarnya kita asap di rumah tahfiz Quran atau awan. itu yang akan kata Nabi, suaranya inna min menggelegar asrati naik ke sa'ah atas mimbar, dukhanan insyaallah. Amin, yamla'u ya ma Rabbal. bainal masyriqi wal maghrib. Ada Di antara tahfiz tanda-tanda Quran, kiamat, hafal Quran, munculnya hebat bahasa awan Arab, tapi tidak disediakan tempat antara langit dan mengajarnya. bumi. Ada Ini pun masjidnya diperkuat dalam bagus, surah tapi Ad-Dukhan tidak disiapkan ayat 10. imamnya.
Ini Fartaqib alhamdulillah yauma ta'ti dua-duanya sama ada. bidukhanin SDM mubin manusianya wa ada, yughshan nas bangunannya hadza ada, azabun alim. komplit dan sempurna. Bagi orang-orang Maka yang beruntunglah beriman, Bapak Ibu yang mereka ada di sekitar biasa-biasa masjid saja. Raudhatul Tapi bagi orang Muflihin kufur, ini, insyaallah. Amin datangnya ya asap Rabbal. dan awan ini Muflihin merupakan artinya azab menang. yang kelewat pedih. Siapa orang yang menang itu? Barangkali sedikit Alladzina mendekati yu'minuna gambaran tentang bil-ghaib azab yang wa pedih ini, yuqimuna saya ingatkan alam pikiran kita kepada peristiwa yang belum lama terjadi. Pernah dengar berita bocornya reaktor nuklir di Chernobyl, Uni Soviet? Pernah dengar? Bocornya reaktor nuklir di Chernobyl orang beruntung, orang yang rumahnya besar, orang yang beruntung, orang yang mobilnya mahal, orang yang beruntung, orang yang cincinnya banyak. Cuma satu reaktor. Karena rumah besar. Bagaimana tinggal, kalau seluruh cadangan nuklir yang dimiliki oleh para negara adik kuasa ini diledakkan? Yang mengalir sampai hari Bahkan kiamat. yang konon menurut catatan, cadangan nuklir yang dimiliki bersama oleh Amerika dan Rusia sekarang ini sudah sanggup memusnahkan 6 miliar manusia. 1,5 kali lebih banyak dari jumlah manusia yang nongkrong di permukaan bumi ini. Cincinnya dibawa atau tidak? Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, lalu saat mendekati hari kiamat, apalagi tandanya senyum menerimanya. setelah Nabi Isa Jangan wafat, undang lagi Ustaz Abdul Somad pada ke saat pangkat. turunnya yang kedua Ini kali, Ustaz Abdul Somad ini Ustaz adu domba, lalu provokator, Allah merusak hubungan meniupkan antara suami angin istri. sejuk. Saya tidak bermaksud Semua merusak orang-orang hubungan beriman, cinta orang-orang kalian, baik Besti. wafat, sehingga Maksud penghuni saya, bumi ini silakan cuma punya tinggal cincin. lagi terdiri Saya dari pun punya orang-orang cincin kafir. juga. Silakan punya gelang. Tidak ada Saya lagi pun di punya bumi jam ini tangan yang juga. bisa mengucapkan Silakan punya Allah. jilbab yang bagus. Saya pun topi saya bagus semua. Hingga dalam Mereknya hadis Casio. qudsi itu ada Dikasih keterangan, orang Sulawesi Selatan. Innallaha azza wa jalla Tapi yaqulu jangan li lupa, Israfil. itu semua Allah akan pernah pesan kepada malaikat Israfil. Harimau mati meninggalkan Kata Allah, belang. Israfil, Gajah mati Iza meninggalkan sami'ta gading. qailan Manusia yaqul, mati Allah meninggalkan fa akhirin nafkah kredit. 40 sanatan Rumah ikraman kredit, liqailiha. mobil kredit, Hai panci Israfil, kredit. apabila kau Yang dengar di kekal permukaan abadi. bumi masih Beda banyak dengan orang orang pangkal. yang mengucapkan Harimau Allah, mati Allah, meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan maka gading, tunda orang sangka pangkap kalah kiamat itu meninggalkan masjid 40 tahun. Raudhatul Untuk apa? Muflihin. Ikraman Ustaz Somad tadi yang liqailiha. disebut Raudhatul Muflihin. Memang Menghormati kita di orang Raudhatul yang Muflihin. mengucapkan Allah, Allah Motivasi. itu. Tapi kami kan udah bangun masjid, Wah, Pak Ustaz. jadi karena Memang sekarang masih orang banyak Raudhatul yang Muflihin mengucapkan Allah, sudah bagus besar masjidnya. hatilah kita, Tapi masih saudara-saudara jauh kita yang kiamat lain, itu. rumah bagus-bagus. Tapi Masjid jangan seperti lupa, sarang merpati. kiamat pribadi, Rumah kiamat bagus, kecil bagus. itu yang nggak kita Masjid sangka-sangka. seperti kandang ayam. Ajal datang Ini yang mau mencabut saya kasih nyawa. tahu. Itu Ini tolong kiamat tim ambil pribadi. gambar masjid ini. Dan itu ambil yang gambar pasti kita lampunya. hadapi. Dan Ambil itu yang gambar kaligrafinya. membuat kita ambil tidak boleh gambar masjid ini dari luar. bersikap main-main ambil gambar di dalam mimbarnya. kehidupan Kita akan sekarang posting ini. di Instagram yang followernya 9 juta Saudara itu. hadirin yang saya hormati, tidak ada lagi Maksudnya, orang-orang yang muslim. belum follow. Seluruh penduduk dunia ini kafir. Kita Lalu ini tidak ada terciptalah lihat, struktur tidak ada sosial maksud apa-apa yang untuk syiar berlandaskan dakwah. prinsip Saudaraku hidup yang ada di semau Sumatera, gue. di Kalimantan, di Bakal Bengkulu, di terjadilah Maluku, prinsip di Papua, di mana yang kaya silakan jalan-jalan ke menyantap Sulawesi yang Selatan, miskin, mampir yang ke kuat Pangkal, menindas singgah yang di Masjid lemah. Raudhatul Muflihin. Hidup sudah Tanya, bagaikan di berapa rimba biaya belantara. masjid ini? Berlaku Supaya hukum kalian rimba. tahu Siapa yang nanti kuat apa dia yang akan menang, kalian siapa yang tinggalkan lemah kalau menjadi sudah mati mangsa. menghadap Allah Subhanahu Timbul wa kekacauan, ta'ala. maksiat Kalau merajalela, kaki berjalan, munkarat jangan menjadi-jadi. dijinjit. Sehingga isi Kalau bumi ini dijinjit, penuh nanti dengan segala berbekas. macam Sudah perbuatan lama dosa. Abdul Somad ke Tidak ada masjid-masjid. perlunya lagi Baru di alam Raudhatul diperpanjang temponya. Muflihin ada di dalamnya Datang kulkas. saat yang sudah dijanjikan oleh Allah Betul, Azza wa kulkas. Jalla, maka terjadilah yang disebut Kulkas. kiamat Di kubra, mana-mana kiamat masjid besar, itu selalunya kiamat kotak besar di depan ancur-ancuran. pintu, kotak sedekah. Bagaimana Tapi di kejadian ini Raudhatul dimulai? Muflihin, kulkas. Dalam surah Apa Az-Zumar maksudnya ayat ini? 68, Ini mengamalkan hadis Allah Nabi Muhammad Subhanahu wa taala sallallahu alaihi berfirman, wasallam. Jangan sampai nanti ada orang masuk ke masjid
Raudhatul Muflihin, Fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi ini salah satu illa contoh man bid'ah. sya'allah. Karena di zaman Nabi tidak ada masjid pakai Maka kulkas. manakala ditiuplah sangkakala, Datang seorang terkejutlah sahabat seluruh yang namanya ada di langit Sa'ad. Siapa dan namanya? seluruh yang ada di bumi. Saat artinya bahagia. Bila saat dia kiamat bertemu dengan datang, Nabi, ya Allah Rasulullah, perintah malaikat ummi matat. Israfil, Ibu tiup saya sangkakalamu. meninggal. Apa atasaddaqu anha? Ditiuplah sangkakala Apakah boleh oleh saya malaikat bersedekah? Israfil. Kata Nabi, silakan Yang bersedekah. akibat Apa daripada sedekah yang tiupan paling itu, afdal? seluruh yang Memberikan ada di air langit, minum. seluruh Hebatnya yang Masjid ada di permukaan Raudhatul bumi Muflihin, terkejut. jamaah disediakan Yang ada di kulkas. langit siapa? Tolong jangan dibawa Malaikat kan. Bayangin aja kalau malaikat pulang. kaget, 24 jam. apalagi kita. 24 jam masjid terbuka. Kalau bahasa Terkejut Bugis seluruh makhluk Makassarnya, yang ada di 24 bumi, hours. yang ada di langit mendengar suara sangkakala itu. Kadang masjid banyak, kalau Bunyinya sudah malam tidak sanggup tertutup, kita bayangkan tapi masjid dibuka. dahsyatnya. Ini menunjukkan bahwa Ledakan pangkat nuklir, ini aman ledakan untuk neutron, investasi. belum apa-apa Silakan ketimbang datang. bunyi Masjid yang sangkakala emas, malaikat masjidnya bagus, Israfil ini. tapi aman, nggak tahu berapa sekuritinya ini. Nah, Saudaraku yang lalu dimuliakan Allah Subhanahu wa mendengar taala, bunyi sangkakala beginilah ini, masjid yang ideal. gemparlah Masjid yang makhluk, ideal, ada kacaulah AC-nya, ada layarnya, sound systemnya Bumi bagus, ada gempar. kulkasnya, ada lemari mukenanya planet-planet di ujung. bertabrakan. Ini penting Gunung karena meletus, musafir banyak air yang laut lupa bawa tumpah ke lekung, darat, bawa mukena, angin maka topan sediakan bertiup, mukena diajak halilintar jamaah. menyambar. Ustaz Abdul Somad, ya. Lalu semua Besok yang kami bernama jemput hidup jam 4 mati. subuh dari rumah Total. Ustaz. Untuk apa? Kita ngumpulkan uang, kita Mati kirim ke bareng Palestina. Oke, tanpa I'm ready. persiapan. La haula Saya pun siap wala jam 4. quwata illa Jalan billah. kita, jalan. Bismillahirrahmanirrahim. La haula Saya wala quwata illa kadang-kadang dalam Jalan jam tafakur 4 bermohon dari ya Allah, Pekanbaru. mudah-mudahan saya nggak Begitu nemuin kiamat sampai jam beneran. 5 di Riau, Ngeri. azan subuh jam 5. Tidak Begitu bisa sampai kita jam bayangkan 5, macam terdengar apa suara suasana azan. seperti itu. Allahu Akbar. Allah saja Allahu banyak Akbar. memberikan gambaran, Pak misalnya Supir, Pak Supir, Al-Qari'ah, mampir kita. Wa Azan mal sudah terdengar. qari'ah, Mohon maaf wa ma Pak Ustaz, adraka itu azan mal handphone. qari'ah. Kejadian yang menggemparkan. Oke. Tahukah Coba kamu perhatikan apa di pinggir kejadian jalan. yang Kalau ada menggemparkan masjid itu? kita mampir. Ya, siap. Yauma yakunun Ada Pak nasu Ustaz, kal ada Pak Ustaz. Ya, farasil mampir mabsus kita sholat subuh. wa takunul Begitu jibalu mampir di kal jalan, ihnil manfus. Masjid Pada saat itu digembok, manusia nggak ada berterbangan yang sholat bagai subuh. kupu-kupu. Maka Gunung tadi saya senang berterbangan sekali seperti mendengar kabar kapas Masjid ditiup Raudhatul angin. Muflihin Gunung dibuka saja macam kapas, 24 konon lagi jam. manusia. Siapapun yang mampir sholat Kematian subuh singgah. total. Karena Mulai pengalaman semut sampai saya gajah mampir mati. masjid tutup. Oke, kalau gitu kita Jin cari masjid yang kedua. mati. 15 Iblis menit setelah itu mati. mampir di masjid Malaikat kedua. mati. Tertutup. Malaikat saja Saya mati. bilang, mestinya mereka tulis di atas masjid khusus Jumat Saudara saja. hadirin yang saya hormati, kematian Kalau total sampai yang di tanpa masjid itu persiapan. tidak ada Orang orang bilang, azan, Pak, kalau mati bareng kosong begitu yang dari repot sholat malaikat berjamaah. maut dong ya. Satu waktu, Cabut. maka satu kampung Cabut itu sana, cabut istahwadat sini. alaihimus Itu syayatin. kalau menurut Satu logika kampung kita. kesetanan, Mestinya diganggu begitu setan menurut semuanya. logika. Jangan sampai Tapi masjid logika kosong. juga yang satu waktu nggak saja. perlu Zuhur serepot saja, itu. asar saja, subuh Sebab saja. untuk Kosong, tidak mematikan harus sholat listrik berjamaah. di wilayah Satu DKI, kampung diganggu di setan. wilayah Jakarta RT-nya nggak perlu kesetanan. tiap rumah didatengin, RW-nya matiin kesetanan. ya lama. Camatnya kesetanan. Cukup dari Bupatinya kantor sebut pusatnya Padon. saja PLN tekan satu tombol, gelaplah seluruh Jakarta. Allah menjaga Saudara Kabupaten hadirin yang Pangkep, saya menjaga hormati, Sulawesi Selatan, kematian insyaallah. total. Dengan banyaknya yang membangun masjid, masjid Lalu dimakmurkan, setelah kematian nyaman total, orang sholat, karpetnya, planet-planet sound juga mati, systemnya. dalam arti apa tidak pesan bergerak Ketua dan Dewan beredar. Masjid Indonesia, Pak JK, Angin mati, Ustaz Samad, dalam kata arti Pak tidak JK, bertiup. 80% Air mati, yang dalam arti berperan tidak di ada masjid riak itu gelombang. adalah sound Pokoknya system. semua mati. Mikrofon. Kullu Imam nafsin pakai sound za'iqatul system. maut. Semua yang bernapas mati. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ayat lain, kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di permukaan Pakai bumi sound system. fana. Jemaah Yang sekalian, kekal cuma Allah azan pakai sound Subhanahu system. wa ta'ala. Iqamat pakai sound Yang paling system. belakang mati, Maulid pakai sound malaikat system. maut dan Tausiah malaikat pakai sound Israfil. system. Baca Quran Tapi mati juga. pakai mikrofon. Sesuai dengan janji Alhamdulillah, mikrofonnya sudah bagus-bagus. Yang di belakang suara saya jelas. 10 lamanya. Alhamdulillah. Tidak Jelas, dijelaskan Pak Ustaz. oleh Abi Wajah Hurairah Ustaz yang nggak jelas. 40 jam
Yang apa nggak jelas 40 bisa hari, dilihat di apa layar. 40 tahun. Masya Allah. Hadis Bagus juga cuma saya di layar. menyebutkan 40 saja. Saudara yang Sunyi dimuliakan Allah alam. Subhanahu wa taala. Yang Maka tinggal cuma Allah Nabi saja pertama lagi. kali sampai di Madinah, Ketika itu membangun Allah Masjid berseru-seru, Nabawi. katanya, Amr bin As Limanil pertama kali mulkul sampai di yawma. Mesir, Siapa membangun masjid. para penguasa Amr bin hari As, ini? masjid paling tua di Mesir. Mana Panjang itu umur, raja-raja sehat dan badan. penguasa Nanti kita akan umroh yang dulu akbar ke mengaku Makkah, jadi Tuhan? dan kita akan mampir di Mesir, sholat di Fir'aun. masjid pertama di Mesir, Mana insyaallah. Fir'aun sekarang Ongkos tanggung masing-masing. yang dulu jadi raja, Sahabat Nabi merasa bangun masjid, berhasil, Nabi sombong, bangun lalu masjid, tidak mau raja-raja turun-turun dari bangun masjid, kekuasaannya, sultan-sultan bangun masjid, sampai kepada Jenderal puncak bintang kekurang ajarannya 4, mengangkat diri Jenderal jadi Tuhan. Muhammad Yusuf di akhir Mana hayatnya itu pulang Fir'aun? ke Makassar membangun Namrus. masjid. Mana Tentara sekarang Namrus? bangun masjid, polisi bangun La masjid, ilaha Presiden illa Soekarno ana. meninggal. Ternyata Sebelum meninggal tidak ada sempat Tuhan bangun lain masjid. selain Masjid daripada aku, kata Allah. Istiqlal. Presiden Soeharto bangun masjid. Proses Masjid kemudian, Muslim saudara-saudara, Pancasila. Bupati, turunlah camat, hujan gubernur, wali dari kota. langit. Sebelum meninggal 40 bangun masjid, lamanya mengalir hujan pahala. itu. Jabatan Tidak tak jelas lama, juga 40 apalagi jam kalau atau 40 ditangkap hari. KPK. Setelah air turun Tapi membasahi, masjid insya Allah mengalir datanglah walaupun tiupan kita sangkakala sudah yang tidak kedua. ada. Orangnya boleh Semua mati, yang bernama pahala mati mengalir bangkit sampai dari akhirat kuburnya nanti. masing-masing. Tulis begitu di depan masjid ini yang kita. disebut Yaumul Ba'ts. Orangnya boleh Hari mati, kebangkitan. pahala tetap mengalir sampai akhirat nanti. Allahu Uang Akbar. bisa dicari. Pada saat Bini kita bangkit mati, dari jangan kubur kita kawin masing-masing, kumpul Setuju, di Bu? padang mahsyar namanya. Bayangin aja. Hati-hati Saya Bapak. sendiri nggak sanggup Tapi kalau bayangin. dilihat dari wajah Bapak-bapak Manusia ini, Bu, sejak mereka ini zaman orangnya Adam setia semua. sampai zaman Kalau ibu kiamat punya suami kumpul setia bareng seperti di begini, tempat sama. jangan dikubur sebelum Berapa meninggal. banyaknya? Mudah-mudahan ibunya istiqomah, bapaknya istiqomah, ibunya Dan yang istri luar biasa, solihah, menurut bapaknya satu rumah riwayat, tangga, kepala rumah tangga pada yang saat baik, bangkit lahirlah itu, anak-anak yang Masya soleh dan Allah, solihah menjadi harapan. roman muka Dia suruh kita bangun masjid, saya nggak punya uang berubah. Pak Ustadz. Dia suruh sholat berjamaah, Disesuaikan saya sakit dengan kaki, amalan Pak Ustadz. kita Dia suruh beli waktu di karpet, dunia ini. di rumah saya cuma tikar Pak Ustadz. Dia suruh Barang beli siapa kulkas, saya yang nggak punya waktu di uang dunia, Pak Ustadz. Jangan berkecil hati, amalannya Allah itu Maha Adil. Yang amalan punya uang tikus. bangun masjid, gak bisa bangun masjid, sholat Di ke masjid. akhirat Yang nanti tidak dia bisa sholat ke bangkit masjid, dari kubur. hanya bisa duduk di rumah. Mukanya Ada amalan seperti yang luar muka biasa, tikus. tidak pakai uang, tidak jalan kaki, tutup mata, hanya menggerakkan lidah. Gagah betul Amal itu badannya, tapi bernama mukanya seperti tikus. zikir. Berzikir aja di rumah. Kenapa Saya amalannya nggak waktu bisa di sholat, dunia Pak Ustadz. seperti amalan Zikir. tikus? Apa amalan Masa nggak tikus bisa itu? sholat duduk? Suka Duduk di kursi. ngegeragoti Nggak bisa barang duduk yang di sudah kursi, Pak disimpan Ustadz. rapi-rapi. Baring, arah ke kiblat, kepala di sini, Orang sudah kepala di simpan sini, uang miring ke rapi-rapi, kiblat. Saya nggak simpan bisa miring, Pak Ustadz, perhiasan sakit, rapi-rapi, telentang, pakai isyarat digeragoti mata. oleh Allahu tikus. Akbar. Allahu Akbar. Maling-maling, Nggak bisa lagi, Pak Ustadz. pencoleng-pencoleng, Kami sholatkan. koruptor-koruptor. Itu nanti di akhirat nanti kita lihat mukanya seperti Bagi muka yang tikus. bisa amal uang, bangun masjid, belikan kulkas, belikan AC. Gak bisa bangun masjid, sholat ke masjid. Gak sanggup datang sholat ke masjid, jangan berkecil Barang hati. siapa yang Ada waktu di amalan dunia yang luar ini, biasa. Ya Rasulullah, amalannya apa amal itu kami? Antufarid amalan dunia, macan. kau mati meninggalkan Dia dunia. akan bangkit Lidahmu nanti dalam mukanya keadaan seperti basah muka macan. berzikir. Apa Subhanallah, amalan macan? Subhanallah, Macan itu subhanallah. amalannya Zikir yang kita baca menang-menangan. tadi, Subhanallah. Orang yang mau menang Alhamdulillah, saja nggak mau la mengalah. ilaha illallah, Allahu akbar. Coba lihat di hutan. La haula Kenal wa hutan la nggak? quwwata illa billah. 5. Di hutan, Dalam satu zikir ada raja 5. hutan di mana-mana pasti Subhanallah, macan. Alhamdulillah. Betul kan? wa la ilaha Padahal hutan belum illallah, pernah bikin pemilihan umum. Wallahu akbar. Wa la haula Tapi macan tidak peduli ada pemilihan umum apa tidak, pokok saya raja. Sebab apa? Macan jadi raja itu bukan karena benar, tapi karena kuat jadi raja. Setelah dia jadi raja, rakyat hutan yang mesti dilindungi malah dimakan Saya suka oleh zikir raja yang pakai macan. suara kuat-kuat. Kambing rakyat hutan dimakan oleh macan.
ayam, rakyat hutan dimakan oleh macan. Itu nanti kita lihat di akhirat itu, Wadhkur rabbaka fi nafsika. Sebutlah Tuhanmu dalam dirimu. Lalu barang Jangan siapa yang di dunia kuat-kuat. ini amalannya itu seperti amalan anjing, Tapi yang zikir kuat juga punya dalil. nanti dia punya muka Apa zikir seperti kuat muka itu dalilnya? anjing. Ketika selesai sholat, Apa amalan mereka anjing? datang bertanya kepada Abdullah bin Pertama, Abbas. anjing Hai itu Abdullah bin kalau Abbas, disuruh jaga ya, rumah, dia kamu tidak hidup di bisa zaman Nabi. membedakan Saya hidup mana sezaman maling, dengan mana Nabi. tamu. Nabi kalau selesai sholat, Biar yang zikirnya datang kuat atau maling pelan? kalau bawa tulang, Saya anjing kalau. mendengar Nabi dan sahabat bertakbir. Waktu itu saya di luar Yang masjid. kedua, anjing Di luar itu akan masjid, setia Abdullah bin kepada Abbas siapa mendengar saja yang suara takbir. memberinya roti. Padahal waktu itu belum ada mikrofon. Siapa yang Bagaimana memberinya kira-kira roti, suara itulah yang sampai majikannya. keluar masjid tanpa Apa kata mikrofon? majikannya, pasti Allahu dia Akbar, laksanakan. Allahu Soal benar Akbar, atau salah, Allahu dia tidak Akbar. peduli. Setelah anjing dapat roti, dia tidak punya pilihan Kira-kira lain pelan kecuali atau kuat? bilang, abdi mah kumaha juragan wae aya Jadi nama. jangan kelahi antara zikir kuat dan zikir pelan. Yang zikir kuat ada dalilnya, Saudara yang hadirin zikir pelan yang ada saya dalilnya. hormati, Yang salah itu adalah saudara kita berkumpul berzikir di pelan, padang lalu mahsyar, kita kuat tiap telinganya. orang Itu sibuk nggak benar. dengan persoalannya masing-masing. Masa kita zikir kita la ilaha illallah. Matahari waktu itu didekatkan Saya oleh cuma Allah. mau ngasih tahu, Panas Masjid luar Raudhatul biasa. Muflihin kalau selesai sholat zikirnya kuat atau pelan? Ada yang saking panasnya Maka itu zikirkan kuat. mencucurkan peluh Astaghfirullahaladzim. keringat sampai sebatas mata kakinya. Ada yang keringatnya sampai Tolong sedengkulnya. zikirnya Ada yang jangan keringatnya cepat-cepat. sampai Karena sekarang banyak orang sepusatnya. selesai sholat Ada yang keringatnya mengalir sampai sebahunya. Ada yang kelelep oleh keringatnya sendiri. Sementara orang di sampingnya nggak apa-apa. Subhanallah, subhanallah, Bergantung lagi subhanallah, amalan dia waktu di dunia ini. Kalimatani, dua kalimat. Khafifatani Saudara-saudara. 'alal lisan, ringan di lidah. Sebagian Thaqilatani fil mizan, Dalam berat pada kepanikan timbangan padang mizan mahsyar hari kiamat. berombong-rombong Habibatani datang ila mereka rahman. Kalimat menghadap ini Nabi disukai Adam. Allah. Subhanallah Ya wa bihamdihi, Adam, anta subhanallah abal wa bashar. bihamdihi, subhanallah Hai wa Adam, bihamdihi, Tuhan adalah subhanallah bapak wa moyang bihamdihi, manusia. subhanallah wa Kami bihamdihi, sebentar lagi akan subhanallah wa disidang, bihamdihi. dimintakan pertanggungan jawab. Afdal dari Tolonglah semuanya, kami, hai Adam. afdalu dzikri la Kata Nabi Adam, ilaha Jangankan nolongin sampean, La ilaha illallah. Saya sendiri La ilaha illallah. tanggung La jawab di hadapan ilaha Allah ketika illallah. dulu Mana tidak boleh tasbih saya makan kok hilang? huldi, saya serobot. Sudahlah, Rupanya urus diri tasbih masing-masing di baju saja, yang nafsi, lama nafsi. tadi tinggal. Begitu kata Nabi Ada Nuh, disimpan. begitu kata Di- Nabi di Ibrahim. dalam kantong Tiap ada orang tasbih bertanggung biasa. jawab La sendiri-sendiri. ilaha illallah. Tolong biasakan berzikir Ketika pakai itulah, tasbih saudara-saudara, supaya tahu hitungannya nikmatnya berapa. menjadi umat Nabi besar Muhammad Mohon maaf. sallallahu alaihi Ini wasallam. masker tidak boleh tinggal. Sebab apa? Kemana-mana saya Walaupun mesti pakai menurut masker. abjad kita ini umat paling belakang, Apalagi di paling airport. belakang kita ini toh. Kalau tidak Karena nanti Nabi diajak Muhammad adalah perempuan Nabi cantik akhir. berfoto. Tapi akan dihisap lebih dulu, lewat di atas sirat lebih dulu, Dulu masuk waktu surga muda nggak lebih ada yang ngajak dahulu foto. ketimbang Sekarang umat-umat sudah tua. belakangan. Ini namanya viral terlambat. Ketika Rasul mendekati ajal, beliau tanyakan itu kepada malaikat Jibril. Malaikat Berzikir, Jibril berkata, usahakan Muhammad 100. jangan khawatir, Allah Banyak sudah orang berjanji, berzikir, baru Inni 10 sudah haramtul berhenti. jannata Kalau ala tidak bisa sa'iril ramai-ramai di rumah, anbiya bangun hatta malam, tadkhulaha anta istighfar wa 100. haramtuha ala sa'iril umami hatta tadkhulaha ummatuha. Surga aku haramkan buat seluruh nabi kecuali kalau engkau Muhammad sudah masuk ke dalamnya. Dan surga aku haramkan buat seluruh umat kecuali kalau umatmu Muhammad sudah masuk ke dalamnya. Logikanya, walaupun menurut abjad kita umat paling belakang, bakal sekarang dihisab banyak paling orang dulu, pergi umroh, lewat di atas sirat pergi paling ke dulu, toko masuk tasbih, surga paling tasbih dulu, kayu, kalau mampir nggak ke jadi. neraka Tasbih juga batu, paling. nggak jadi. Tasbih permata, resiko, nggak jadi. resiko. Memilih tasbih 1 jam, Jangan mau enaknya bertasbih aja 2 paling menit. dulu. Beli Saudara tasbih hadirin yang saya 100, hormati, pulang ke kampung, bagi ke kawan, setelah bagi ke masa tetangga, kebangkitan, bagi ke teman, bagi ke saudara. Itu jangan dikira begitu bangkit langsung tinggal diperiksa. satu disangkutkan Masih di menunggu mobil. menanti ribuan Mobilnya tahun. yang bertasbih. Perhitungan padang mahsyar. Judulnya ketika mobil Untuk bertasbih. sampai kepada proses yang disebut yaumul Mobil hisab, masuk surga, hari yang punya perhitungan. mobil masuk neraka. Seorang demi seorang bakal dipanggil. Kalau mau ngasih oleh-oleh, mau Bayangkan ngasih saja. kenang-kenangan,
kasihkanlah kita se-RT saja di tasbih absen, ketika dia bertasbih, kadang-kadang perlu pahalanya waktu mengalir lama. juga ke kita Ini semua, manusia insyaallah. sejak zaman Maka Nabi bagi Adam yang berkecil sampai hati, datang hari enak kiamat, Ustaz Somad tadi satu demi ceramah, satu ceritanya bangun disidang masjid, di saya nggak hadapan punya uang, Qadhi ceritanya beli Rabbul karpet, saya Jalil. nggak punya duit, ceritanya beli Status kulkas, sosial saya di rumah copot nggak ada sudah kulkas. waktu itu. Jangan bersedih hati. Yang pernah Kunci jadi mendengar hartawan ceramah di situ Ustaz tidak Somad lagi Sati. kelihatan Jangan kehartawanannya. tersinggung. Yang Beberapa pernah jamaah jadi jenderal tersinggung, tidak lagi pulang dipanggil meninggal. jenderal, yang ustaz tidak lagi dipanggil Saya tidak pernah al-mukarramnya. mau menyinggung saudara saya. Saya dari awal yang Seluruh banyak status uang sosial dengan selesai. uangnya, yang ada kekuasaan dengan Dipanggillah kekuasaannya. kita Kita seorang demi doakan Pak seorang Bupati membangun menghadap masjid Qadhi megah setiap Rabbul kecamatan, Jalil. insyaallah. Bagaimana Dengan proses tanda penghisaban tangan itu? APBD, Pertama, bangun proses masjid. tanya jawab. APBD, bangun masjid. Basnas Badan Di Amil Zakat antaranya ada Nasional, hadis menyatakan bangun masjid. lan Mana bisa tazula bangun masjid dari qadama uang 'abdin zakat, yaumal Pak Ustaz? qiyamah Bisa. hatta Menurut yus'ala an Imam arba'i Fakhruddin khisal. Ar-Razi, meninggal tahun Besok di hari 606 kiamat tidak dari akan mazhab bergeser Syafi'i. telapak Karena kaki kata seorang beliau, hamba asnaf sampai dia fisabilillah, ditanya lebih masuk dulu di tentang dalamnya masjid. 4 Tapi jangan persoalan. gara-gara dipakai bangun masjid lalu Tentang fakir miskin tidak ilmunya. makan. Loh, itu di luar kok ada Kemana pakai baju ilmu itu mirip baju diamalkan? Tentang umurnya, di mana umur itu dihabiskan? Saudara yang dimuliakan Allah Tentang masa Subhanahu wa mudanya. Ta'ala. Kemana Tadi masa saya muda itu mulai dipakai? tausiah ini Tentang hartanya, jam 4. dari mana harta Sekarang itu didapat sudah dan kemana jam harta 5. itu dibelanjakan. Sesuai dengan kode etik Ini Abdul termasuk Somad proses ceramah tanya di jawab. mana-mana, 60 Jadi kalau menit. istilah pengadilan Tunggu dunia, beberapa menit lagi. nama Fulan bin Fulan. Dikit. Kamu waktu di dunia diberikan Jamnya umur sudah panjang bagus. untuk apa? Beginilah Pernah penempatan mengalami jam masa yang muda, bagus. kemana kau Supaya habiskan khotib masa naik ke remajamu? atas mimbar, Kau diamanahkan dia tahu ilmu, waktunya dengan sudah apa berapa ilmumu kau menit. amalkan? Karena Kau banyak diberikan di beberapa harta, masjid dari mana dipasang harta kau jam dapat, dindingnya kemana kau di belanjakan? samping. Gimana khotib mau melihat? Tak seorang pun yang Dipasang. bisa Kenapa jam mengukir. itu nggak bergerak dari tadi? Sebab apa? Dikala itu yang menjadi saksi Saya bukan sudah tausiah orang. 1 jam. Yang menjadi Mudah-mudahan saksi 60 adalah menit ini seluruh bermakna anggota buat badan kita. Bagi yang Tangan banyak uang bicara, bangun kaki masjid, jadi saksi punya terhadap kekuasaan seluruh bangun masjid, amalan yang tak ada akan- uang yang beli pernah kita karpet, kerjakan belikan pada AC, saat belikan kehidupan kipas di angin, alam dunia belikan ini. kulkas, belikan mukena. Yang tidak sanggup, ramaikan sholat Selesai berjamaah. proses tanya Yang jawab, tidak sanggup, berzikir dan lalu berpuasa diperlihatkan sunat. buku Jangan catatan membatasi kita amal pada waktu satu hidup di ibadah dunia saja. ini. Mudah-mudahan semua Jangan ibadah lupa bisa kita Allah laksanakan itu insyaallah. Amin ya rabbal. menyiapkan 2 Di akhir majelis mari kita sama berdoa. Saudara-saudara kita kepada yang sudah kita, berwakaf, yang masih sebelah hidup ditempelin diberkahi sebelah rezekinya, kanan, yang sudah sebelah meninggal tempelin di dunia sebelah dilapangkan kiri. kuburnya. Komputer Mudah-mudahan keluarga itu kita semuanya namanya sakinah, mawaddah Raqib warahmah. dan Atid. Anak-anak kita soleh solihah 2 penghafal Quran. malaikat Ala hadhihi yang apabila baik kita lakukan